الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلال ومفرج القلوب وعلى آله وأصحابه أتباع القلوب أما بعد. Ingkang kula hormati sedherek para hadirin langkung datang para masyayikh para masyayikh khususipun datang di Haji Khalil Imran ta'ala bidukuli hayati nerasakan pengawasan ingkang sampun kelampah kula wangsuli malih bilih kalau ini memasuki hikmah ingkang nomor 8 nggih kula ulangi malih bahwasanya terkait amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah pernah kita tekuni, itu tidak ada nilainya di sisi Allah apabila Allah hendak memperkenalkan kepada hamba tersebut. Artosipun terus pundi. Jadi ketika kesungguhan kita dalam beribadah itu tidak ada nilainya ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya. Misalnya kemarin saya contohkan tentang sakit. Ibadah sakit. Ketika kita sakit, semua amal baik kita akan putus. Kita nggak bisa membaca sholawat yang biasanya sehari membacanya kata sampai ribuan misalkan. Kemudian nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa melakukan amal-amal kebaikan. Itu jangan sampai kita ada kerentet di dalam hati menyesal tentang sesuatu yang telah diberi oleh Allah, yakni berupa sakit. Sebenarnya itu bentuk pengenalan. Ada satu kisah tentang yang paling masyhur. Ada satu wali, ini sepanjang hidupnya itu sakit. Status wali itu dikatakan budak. Budak kalau bahasa sekarang itu seperti pembantu gitu. Sama majikannya tidak dibebaskan, padahal seluruh tubuhnya mengalami kesakitan yang sangat parah. Tapi majikannya tahu kalau budak ini bukan budak sembarangan. Meskipun dia sakit, dia nggak dimerdekakan, nggak dibebaskan. Karena sang majikan mengerti dan melihat langsung bahwa budak tersebut ketika sholat bisa mengambang di atas air, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang seumur. Padahal dia sedang sakit. Ketika ditanya apakah engkau ingin sembuh, jawabnya tidak. Karena dari bentuk kesakitan tadi sebenarnya lebih mulia ketimbang ibadah kita. Kalau ibadah kita yang usaha, kalau sakit Allah yang memberi bentuk pengenalan. Lewat sakit tersebut bisa makrifat, wusul, hadir wonten ing ngersanipun Allah Ta'ala. Terkadang orang yang beribadah itu mempunyai sifat takabur, atau lebih bahasa mudahnya menganggap diri lebih penting, lebih mulia, dan menganggap orang lain lebih hina. Itu salah gitu. Misalkan kita bisa ibadah atau sholat jamaah selama setahun misalkan,
masih diberi ibadah jamaah setahun saja udah berani sampun wani ngeleke tiang sing mboten jamaah. Apa itu? Urip kok gak pernah jamaah. Tanpa disadari itu sebenarnya amalmu itu akan runtuh gitu. Itu artinya kamu menganggap orang lain lebih hina dan menganggap dirimu lebih mulia. Itu termasuk sifatun min sifatil iblis ya. Sifat-sifatnya iblis itu. Bahkan tersentuh pun dalam hati, misalkan tentang sifat-sifat yang kejelekan itu akan membahayakan kita. Makanya cara toriko ini perlu jenengan ketahui. Cara toriko ini kuncinya cuma setunggal. Napa niku? Suhudun nafsi ala nafsi wal kamal dewairi. Memandang diri sendiri lebih hina, lebih kotor, lebih banyak dosanya, lebih bodoh, dan memandang orang lain lebih mulia, lebih patut dimuliakan ketimbang diri sendiri. Kalau udah bisa seperti itu, maka akan muncul akhlak-akhlak yang mulia gitu. Karena kita memuliakan orang gitu. Tapi kalau sebaliknya menganggap diri kita mulia, kalau sesekali nggak dimuliakan, akan timbul sifat iblis. Kenapa kok Nabi Adam diturunkan? Iblis itu kan dulu kan mulia, alim. Sampai dijuluki iblis itu karena kesombongannya. Ringkesipun dawuh, apapun yang diberi oleh Allah bentuk pengenalan makrifat itu lebih utama ketimbang amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan. Memasuki hikmah yang ke-9. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih bi ulumihi wa karamatihi fid dharain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali 'alal 'amilina litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, jadi macam-macam apa ajnasul a'mali, piro-piro jenise piro-piro amal. Alal amilina, ing ngatasi piro-piro wong kang ngamal. Amal itu macam-macam ya. Kemarin membahas tentang jangan sampai kita ada yang bergantung dengan amal, nggak boleh bergantung dengan amal. Kemudian di bab sebelumnya juga diterangkan jangan sampai kita terpojokkan, terpaku terhadap amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Maksudnya terus pundi? Maksudnya ketika diberi amal baik jangan merasa cukup, diberi kemudahan untuk beramal baik jangan merasa cukup, tapi ditingkatkan lebih dalam lagi. Litanau iwaridatil ahwali. Krono macemi piro-piro tumibani piro-piro tingkah. Ai alwaridati tegese piro-piro warid. Warid niku nggih perkara kang tumeka. Nanging kula terangaken. Allati tuntiju kang buahake apa warid. Buahake ahwal ing piro-piro tingkah. Qaimatan kang jumeneng biqulubihim kelawan piro-piro atine al-aminina taqtal kang ratapi apa ahwal mailahum ing cenderungi al-aminin. Jadi amal baik itu bentuknya macam-macam terkait tentang amal-amal soleh. Ada yang orang itu suka membaca Quran, ada yang orang itu suka membaca tentang sejarah misalkan, ada yang suka ibadah puasa, sholat malam, ibadah membaca sholawat dan semacamnya.
ini jangan sampai disamakan antara satu orang dengan orang yang lain, itu kedudukannya berbeda begitu. Sampai senang membaca Quran, belum tentu orang lain diberi kelebihan bisa membaca Al-Quran. Maka ada hadis yang dalam redaksi singkatnya wayatatakta, itu kan artinya terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Lahu ajrain, bagi orang tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Ketika orang yang membaca hadis secara terbata-bata maka akan mendapatkan 2 pahala. Ini artinya tidak semua orang niku disamakan kedudukan makomnya. Makanya kata para ulama nopo, ulama sufiyah, alal akil ayyakuna arifan bizamani wa arifan birabbi. Hendaknya orang-orang yang mengaku mempunyai akal sehat, mengaku mempunyai akal sehat, arifan bizamani. Apa itu arifan bizamani? Ngerti zamani. Kita nggak bisa memaksakan zaman para ulama-ulama zaman dahulu, di masanya Imam Al-Ghazali, di masanya Syekh Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, kita paksakan untuk ada di zaman sekarang, dahulu-dahulunya maksudnya. Itu kita pilih yang mana yang lebih cocok di zaman ini. Seperti kalau dalile misalkan, seperti iki dawuh para ulama sufi, mboten niku masalah sing dados masalah kepriye cocoke wonten ing adine kiyambak sing diamalke sing pas kanggone awake dhewe. Jadi ketika kita mendengar suatu makalah nasihat dari para alim ulama, itu diambil yang mana yang lebih cocok ketika diamalkan. Bukan semuanya diambil. Maka tanawwa'at, macam-macam itu amal baik. Ila tilkal a'mali maring mengkono-mengkono amal. Awwaridatin utawa pira-pira warid, tadi warid perkara sing teko. Hiya kang utawi wal iku al ahwal, pira-pira tingkah. Niki jadi dalam kalau ilmu tasawuf itu ada istilah ahwal, nggih. Ahwal itu apa? Kalau bahasa tasawufnya hal. Hal kalau menurut Imam Al-Qushairi wal halu indal qaum makna yaridu 'alal qalb min ghairi ta'ammudin minhum wal ijtilabin wal tisabin min tarbin aw huznin aw syauq. Hal itu adalah sesuatu yang datang di dalam hati kita, yang datangnya itu tidak istilahnya sengaja gitu, datang di dalam hati tapi nggak sengaja, nggak dibuat-buat. Suatu keadaan yang datang dalam hati, yang datangnya tanpa disengaja, tanpa dibuat-buat. Contohnya, pernah nggak kita sekalian tuh ketika melakukan amal baik terkadang tiba-tiba nangis, gimana? Pas moco hadis tiba-tiba nangis mbak. Kadang pas ingat mati tiba-tiba sedih gitu. Pas ingat Rasulullah tiba-tiba kangen, syaukun. Pas merenungi dosa-dosa yang pernah dikerjakan tiba-tiba huzn, yang sedih amat mendalam. Itu namanya hal, suatu rasa atau suatu keadaan yang datang di dalam hati, yang datangnya tanpa disengaja atau dibuat-buat. Dan hal ini keadaan yang datangnya secara singkat atau melintas dalam hati, itu namanya hal. Maka dikatakan oleh para ulama sufiyah, yang namanya hal itu ringkesipun dawuh masih hilang dan bisa datang lagi, itu hal. Beda kalau makom ya. Kalau makom itu bukan makom kuburan ini nggih. Makom tapi kedudukan kita di hadapan Allah. Awake dhewe wonten ing ngarsanipun Allah itu iku sinten gitu.
Dan ini kalau makom itu sesuatu yang kokoh, yang tidak akan tergeser. Artinya itu kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh karena itu, apabila hal tadi datang di dalam diri kita, itu kita pintar-pintar untuk menyikapi, pintar-pintar untuk menyikapi. Kalau yang datang berupa kebaikan, rasa takut, rasa sedih yang menjurus ke ranah rahmatipun Allah, maka disyukuri, segera dikoneksi sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu. Ini namanya af'alul qalb ya. Kalau kata Imam Ghazali, kalau apa tingkai perbuatan hati itu harus lebih kita tingkatkan ketimbang ibadah dohir. Qad yusamma fa innal warida, kalau teman setuni warid iku qad yusamma terkadang den arani apa warid, diarani halan ing hal, ing aran hal kama kaya keterangan saya kang bakal teko apa, yakni ngersake sapa musannif annal ba'dal muridina, teman-teman sebagian murid niku orang-orang yang mengharapkan sampai sibe wonten ing ngersanipun Allah Ta'ala. Iku tajidu nemu sapa sirahu ing ba'dul muridin mustaghiran kan ketungkul bis sholati kelawan salat. Wa ba'duhum lan sebagian muridin bis siyami kelawan siyam. Jadi setiap orang itu mempunyai kedudukan tersendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Ada kalanya memang dia suka berjamaah, ada kalanya dia memang suka belajar. Jadi jangan dikira ulama-ulama yang gak pernah ibadah itu bukan berarti dia melenceng dalam syariat. Contohnya, dulu ini kisah paling masyhur di dalam kitab-kitab para ulama. Imam Syafi'i pernah sesekali bertemu dengan muridnya Al-Imam Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i. Ketika di perjalanan bertemu dengan gurunya Imam Syafi'i, saat itu Imam Ahmad bin Hanbal mengajak anaknya, putrinya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai Syekh, ayo mampir ke rumah saya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bilang begitu, maka Imam Syafi'i ikut ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, ketika sampai di dalamipun Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i diberi satu ruangan khusus buat istirahat oleh Imam Ahmad. Anaknya putri ini kepo, bahasa kepo apa ya? Kepengen ngerti, mosok iki gurune ayahku. Coba tak dulu aktivitasnya kayak apa sih setiap malam. Ternyata di dalam ruangan itu aktivitas Imam Syafi'i itu tak terduga, jarine wong alim sampai dijuluki Al-Imam Al-A'dham. Jarine wong wali gede kok koyo ngene aktivitasnya. Riwa-riwi, mondar-mandir mlaku ngalor itu teko ruangan tamu masuk ke kamar lagi. Lele lagi koyo ngalamun lagi. Mosok iki gurune ayahku. Sedangkan ayahku Imam Ahmad bin Hanbal iku sedari salate 1000 rakaat, salate 1000 rakaat. Imam Syafi'i gawene ngalamun, mondar-mandir ke ruang tamu balik kamar lagi, layah-layah lagi. Mosok iki sampai tekan subuh ngoten. Imam Syafi'i yang madhabnya sekarang kita ikuti, gitu. Lah terus anaknya enggak terima, tanya kepada ayahnya, wahai ayah, apa itu gurumu? Tingkai kayak begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditanya seperti itu, apa jawabnya Imam Syafi'i? Dengan cerita Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam gurunya,
Apa benar wahai guru engkau melakukan hal yang demikian? Dijawab, iya memang benar. Itu selama semalam suntuk yang dikatakan oleh para ulama, beliau imam besar, kelakuannya kayak begitu. Ketika ditanya, jawabnya apa? Saya sehari semalam itu memikirkan beberapa masalah umat. Saya ingin mencarikan solusi, memecahkan beberapa masalah-masalah umat yang dihadapi umat. Saya baru ketemu satu, yang puluh-puluhan lainnya belum saya temukan. Ringkesipun dawuh, jadi amal kebaikan itu tidak harus berupa ibadah. Jika kamu diberi kelebihan dalam ilmu, maka kamu ibadahmu ilmu, belajar. Kamu diberikan kelebihan oleh Allah dalam bidang ibadah misalkan, maka tekuni. Itu yang dinamakan tanawwu'at, macam-macam ibadah. Tidak harus berbentuk sholat, zikir. Kemudian ada lagi sahabat, contohnya ini kan ba'duhum bisyam. Ada sahabat namanya Abu Talhah misalnya. Abu Talhah itu sahabat Nabi yang gemar berpuasa. Ketika meninggal, ketika dia ikut perang ya, di tengah lautan dia meninggal, sahabat pada bingung, yang lainnya nggak ada tempat untuk bernaung atau memakamkan Abu Talhah. Sampai 7 hari. Ketika 7 hari itu jasadnya masih utuh Abu Talhah, berkat kedermawanan, berkat ibadah puasanya tadi. Misalkan ada lagi yang suka baca sholawat misalnya, ya udah ditekuni tentang amal-amal yang cocok kanggo awake kiyambak. Wasababu dzalika utawi sebab mangkono tajidu mustaghilan bi shalah ba'dum bisyam iku warid perkara kang teka tumiba ning ati ilahiyun kang bangsa pangeran. Apapun yang datang dari Allah, entah itu bentuknya enggak disukai, itu lebih baik ketimbang apa-apa yang telah kita tekuni, termasuk ibadah kita. Iktadon ratapi apa marid ratapi maila hadza ing mingune mangkene tajidu mustaqilan tadi ila kadza maring mangkene salat. Tadi salat ada siam, ada yang dicontohkan oleh mualifnya. Ila kadza maring mangkene siam. Lo yang bagi lan sayukjo likuli ahadin ketuwe saben-saben wong siji apa ayak mala yen to ngamalake sapa ahad bimuqtadhamainihi kelawan ratapi condongi ahad. Ini artinya apa yang kamu cocoki dalam beribadah, itulah kamu yang tekuni. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang paling cocok buat diri kita itu adalah yang patut kita tekuni untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai memaksakan. Jadi setiap zaman itu ada namanya syekhul qudwah. Setiap zaman itu ada guru tersendiri yang membimbing di mana kita akan sampai kepada Allah. Kalau bahasa kitabnya ada wali kutub, kemudian ada wali abdal. Adapun guru mursyid itu sangat jarang kalau menurut saya. Dari beberapa kitab-kitab ini penting untuk kita ketahui bahwa yang dinamakan guru mursyid itu guru yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak semua orang bisa menduduki maqam mursyid, harus mutasil ila Rasulillah. Mutasil itu berbaiat, dibaiat sampai Rasulullah. Dari guru ke gurunya sampai Rasulullah. Enggak sembarang orang ya. Harus diangkat dan diakui oleh beberapa wali.
dalam satu kisah, ini kisah nyata ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori itu masya Allah ya, kedudukan di Allah sangat tinggi. Saya mengagumi hal itu. Bahkan para ulama-ulama yang ada dimanapun sezaman dengan beliau mengakui, seperti halnya Habib Umar bin Hafid Yaman sana mengatakan begini, ulama di Indonesia yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah Kiai Haji Ahmad Asrori radhiyallahu anhu. Ada lagi satu para habaib yang mengakui tentang kedudukan tingginya makomnya Kiai Haji Ahmad Asrori. Di saat menjelang wafatnya, Romo Kiai itu menduduki makom yang makom itu nggak bisa dimiliki oleh siapapun. Ini kata para ulama ya, bukan saya. Karena sikap beliau memang berbeda dengan para ulama-ulama yang lain. Nah ini yang dinamakan tanawwu'at, macam-macam amal. Ini saya mengacak kepada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir itu kasyaf, dibukakan mata batinnya, Syekh Abdul Qadir melihat semua pintu itu terpenuhi. Pintunya puasa banyak orang, pintunya zikir banyak orang. Jadi pintu menghadap kepada Allah, wusul, itu semua udah kedahuluan orang zaman dahulu. Sakniki nek kula jenengan pengen ngandalke amal saya, tetap kalah sama orang-orang zaman dulu. Wong zaman Rasulullah mawon sangat mekaten. Contoh Ali Zainal Abidin setiap hari sholat 1000 rakaat, jenengan mampu kira-kira? Boten kan? Itu ketika Syekh Abdul Qadir kasyaf, terbuka mata batinnya, semua pintu terpenuhi. Pintu dzikir udah banyak yang mengantri, pintu puasa udah banyak yang mengantri, sampai pintu apapun udah banyak yang mengantri. Tapi ada satu celah pintu di mana pintu itu sangat sedikit, yakni bil ajzi, dengan merasa hina, wa tafkir, merasa butuh kepada Allah Ta'ala, ngerasa inna awai, ngerasa butuh marang Allah Ta'ala. Iku pintu sing cek kosong. Ini kan termasuk jalan menuju kepada Allah kan. Maka dalam kaidah para sufi dikatakan at-tara'iq ka'adati anfasil khalaiq, bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak nafas-nafas para makhluk Allah. Jalan menuju Allah itu banyak sekali, sebanyak nafasnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ringkesipun dawuh, beragam amal, baik amal soleh itu carilah amal yang paling cocok untuk diri kita. Dan amal baik tidak harus berupa ibadah yang berupa sholat, puasa, tahajud dan semuanya, tidak. Tapi apapun jika diniatkan karena Allah, itu lebih mulia di sisi Allah. Itu yang terkait tentang hikmah yang nomor 9. Bimuqtada mainihi al-madhkuri illam yakun tahta tarbiyati syaikhin wa illa sanayastaghilu bisyai'in illa biidnih wallahu alam bisawab. Pun mekaten mugi-mugi pinaringan manfaat ingkang sampun kula aturaken, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan tumakninah, pinaringan saged ngamalaken punapa-punapa ingkang sampun didhawuhake oleh para musannif khosipun datang Syekh Ibnu Athaillah Sekendari. Amin amin ya rabbal alamin.